Okay, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin der Kapitän von der Brugge Media Morgan Duit Saga. Kali ini kita akan melanjutkan game dari Euro Truck Simulator 2 ya. Dan kali ini kita langsung aja mencari job. Yang pertama itu ada dari Jerman ke Prague atau Pragu, saya nggak tahu bacanya. Itu kita akan mendapatkan uang sebesar 5.541 euro. Dari Jerman ke Ceko ya, dari Berlin ke kota Prague. Oke, atau yang ini ya, lokal Jerman. Karena sebenarnya kita belum pernah nggak sih maksudnya mengantar barang dari salah satu kota Jerman ke kota Jerman yang lain. Mungkin pas awal-awal pernah ya, yang paling pendek itu. Cuman untuk yang jarak jauhnya belum. Dan ini kita mengantarkan dari Berlin ke Hamburg, kota terbesar pertama dan kota terbesar kedua di Jerman. Untuk bobot tanknya, untuk bobot kontainernya itu sekitar 11 ton. Dan ini truk tank ya, mungkin truk tangki. Atau kita pilih sesuai price. Oke, nggak usah. Kita mungkin pilih yang kedua ini aja ya. Kita akan mengelilingi Jerman dulu sebelum nanti kita keluar dari Jerman ya. Atau ini hampir sama sih. Ini aja kali ya. Oke, langsung aja kita take jobnya, Mak. Oke, gas. Takis. Oke, ini truk tangki ya. Bobotnya berapa? 11 ton tadi. Kita memakai truk Scania sekarang. Dan cuacanya hujan. Kita sekarang ada di ini, Mak, apa? Di proyek pembangunan di Berlin ya. Oke, langsung aja gas. Gak usah lama-lama. Oke. Oke, hujan, wiper. Kita nyalakan wipernya dulu. Salah. Bangke kurang konsentrasi. Maaf. Harusnya belok kiri tadi ya. Oke, gas. Kiri aman. Oke, kita mengantarkan truk tangki dari Berlin ke Hamburg ya. Ini wipernya nggak bisa. Atau saya lupa setting ya, bangke. Oke, habis ini saya setting dulu lah. Masa hujan-hujan pak nggak pakai wiper kan? Waduh, nabrak.
Oke, saya setting dulu ya.
Oke, kali ini kita sudah men-setting ininya ya. Wih, bentar. Kita udah setting wipernya. Padahal kemarin sudah saya setting, tapi ternyata nggak bisa ya kemarin. Tahu kenapa? Oke, kita lanjutkan aja perjalanan kita dari Berlin ke kota Hamburg. Perjalanan wais, hampir lah. Kita nyantai-nyantai aja ya, Pak ya. Bangke, dari tadi banyak kesalahan. Oke, kita nyantai, chill. Ya, perjalanan dari Berlin ke Hamburg ini ditempuh atau berjarak 321 meter dengan estimasi waktu 4 jam 48 menit ya. Mungkin kalau dari garasi tadi ya sekitar 5 jaman. Oke, kita mengendarai truk dari Scania dan kita membawa truk tangki itu ya. Nah itu truk tangki, nggak tahu isinya apa. Mungkin alat-alat atau bahan-bahan untuk membangun ya, karena kita tadi startnya dari semacam pabrik gitu, perusahaan pembangunan. Jadi ya kemungkinan isinya pasir atau semen atau gimana, kurang tahu. Semen made in Jerman. Oke, wiper kita matiin dulu. Ajar aja lah sini. Kita main nyantai-nyantai aja, yang penting selamat, barangnya tidak ada yang rusak dan tidak ada nabrak lah. Kecuali kalau mobil-mobil kurang ajar itu pasti ya ngawur itu, Mak. Oke. Oke, kalau kita lihat di kanan kiri ini jalan tol ya masuknya ya. Itu di sisi kiri ada kincir angin, walaupun kita bukan di Belanda tapi di Jerman ada kincir angin juga ya. Weh. Santai Mak, santai Mak. Alon-alon sementing kelakon. Oke, kita konsentrasi dulu ya. Melihat pemandangan, nanti takutnya nabrak malahan. Oke, ini penampakan jalanan dari Berlin ke Jerman ya, seperti biasa. Ya nggak beda jauh dengan Indonesia lah, ladang-ladang hijau-hijauan gitu di jalan tol. Cuman kalau di Jerman itu emang, kalau jalan-jalan tol itu emang dia di ini ya, nggak di deket kota, emang jauh dari kota, sengaja gitu membangunnya. Kalau di Indonesia kan ada beberapa, maksudnya yang jalan tolnya ya, bukan gerbang tolnya ya. Di jalan tolnya itu masih ada yang deket pemukiman warga. Ya walaupun nggak deket tapi masih berjarak beberapa ratus meter gitulah. Kalau di sini benar-benar jauh, mungkin dari rumah warga atau dari bangunan kayak pabrik pas segala macam itu jaraknya sekitar sekilo, 1 kilo, 2 kiloan lah, baru kita bisa menemukan bangunan seperti rumah atau pabrik-pabrik. Kalau di Indonesia mah banyak ya, apalagi di kota besar seperti Jakarta gitu kan, jalan tol juga ini kan dekat sama pemukiman penduduk. Gitu. Ya ini samping kanan kiri hutan ya. Ya di Indonesia juga gini ya. Tapi di Indonesia saya nggak tahu ya ada tol yang melewati hutan. Mungkin di daerah Jawa Tengah itu, di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah itu mungkin ada, di Kabupaten Ngawi, Magetan gitu.
Jalan-jalan itu masih ada lah, alas Caruban itu kan. Tapi saya kurang tahu juga soalnya belum pernah lewat sana sih. Nah itu ada mobil hampir saya tabrak kan. Biarin aja. Oke, sekarang hari Minggu. Hari Minggu ya. Ada polisi di sebelah kanan, mobil pickup. Mungkin lagi ada kena razia pickup ya. Kalau razia barang harusnya kita di stop juga dan diberhentikan juga. Cuman di game ini juga kita harus, kalau ada melewati jembatan penimbangan, kita harus berhenti dulu. Kita harus mengikuti peraturan, kalau enggak didenda lebih banyak malahan. Sorry, sekarang hari Senin, Monday ya. Monday hari Senin jam setengah 11 malam. Wow, hampir kan. Oke, belok kanan. Ini jalannya agak sempit, jadi konsentrasi terlebih dahulu, Mak. Kalau nggak konsentrasi, nabrak malah jempalian nanti. Malah kita yang bayar bayar mahal untuk biaya perbaikan ya. Dan juga mempengaruhi faktor waktu kita untuk sampai di kota Hamburg. Ini kayaknya nanti juga dikirim di pabrik juga yang ada di Hamburg. Sepertinya ya. Oke, kita lihat truknya. Nih. Tapi kok cuman satu ya? Apa nggak nanggung? Harusnya kan dua langsung gitu yang dibawa. Oh itu. Weh kan? Itulah mengapa. Oke. Oh sorry, sekarang ini ya jam jam 8:15 ya. Sorry, yang saya baca tadi yang sebelah kiri itu yang dekatnya ikon bendera itu, ternyata bukan. Saya belum tahu itu apa, mungkin estimasi waktu yang kita akan sampai ke Hamburgnya ya, berarti kurang 2 jam lagi ya, iya gitu. Kalau yang sebelah kanan itu, sebelahnya sebelahnya ikon pesan itu waktu yang sekarang. Jadi sekarang adalah 8:30 malam, jam 20.23. Oke, salah, sorry. Kalau yang kiri itu di dekat ikon bendera itu estimasi kedatangan kita di kota Hamburg atau tempat tujuan kita lah. Oke, nggak masalah, Mak. Kita serempet, oke sih, kita nggak takut. Orang kita benar, mereka aja yang ugal-ugalan. Senggol nih bos, Scania nih bos, senggol dong. Tangki nih bos, senggol dong. 11 ton nih bos. Ya kalau di Jerman itu emang matahari terbenam itu emang agak malam ya. Jadi kayak negara-negara Jerman itu sekitar jam 9-an matahari baru bener-bener hilang. Ya 8:30 lah matahari mulai turun, mulai terbenam. 8:30 itu udah gelap lah, bisa dibilang gelap lah. Kayak gitu. Nah nanti terbit lagi itu jam 7-an mungkin. Ya di sana itu emang mataharinya nggak sama kayak Indonesia ya, karena ya kita kan negara Katulistiwa, terus kita ada di belahan bumi yang lain, jadinya beda. Itu apalagi kalau di negara-negara Norwegia itu bisa dipastikan tidak pernah ada malam. Jadi saya pernah ke Norwegia itu, ini di real life ya, bukan di game ya. Saya pernah ke Norwegia itu, tepatnya waktu itu di kota Oslo. Ada banyak sih, cuman waktu itu saya yang sailing kapal saya
agak malam itu di kota Oslo, Norwegia. Saya itu sailing atau kapal saya berangkat itu jam setengah 10 malam. Itu mataharinya masih ada, ya nggak di atas kita, nggak terang tapi masih ada seperti ini, kurang terang dikit lah. Itu. Padahal waktu itu setengah 9 apa setengah 10 ya, jam 9-an malam lah. Jadi di sana itu paling matahari terbenam atau langit benar-benar gelap itu cuman ya 2 jaman lah. 1 jam, 2 jam, 2 jam, 3 jam itu mentok lah. Normalnya itu 2 jaman. 2 jam, 3 jam lah. Nah, nanti matahari terbenam itu jam 11, jam setengah 12 tuh baru terbenam, baru gelap. Nah, nanti jam 3 atau jam 3 lebih itu udah muncul lagi, udah terbit lagi. Ya, walaupun nggak langsung terbit yang kayak di Indonesia gitu ya. Mereka kayak pelan-pelan gitu. Kayak jam 3 pagi dini hari itu seperti inilah. Jadi Norway itu bisa dibilang negara tanpa malam. Tapi kalau menurut saya Norway sih emang bagus sih pemandangan alamnya. Sama negara Switzerland juga. Cuman saya belum pernah ke Switzerland karena dia nggak punya laut ya, dia punyanya sungai dan saya di kapal pesiar, nggak mungkin kapal pesiar saya itu masuk ke sungai. Kecuali kalau saya kerja di river ship atau river cruise, baru saya bisa ke Switzerland mungkin. Dan Switzerland itu adalah negara yang pengen saya kunjungi, salah satu negara yang paling pingin saya kunjungi ya, karena keindahan alamnya seperti itu ya. Karena kalau Norwegia udah pernah ke kota Oslo, Molde, Bergen, Stavanger, Geiranger, dan masih ada beberapa lah, lupa saya namanya, di tempat beruang kutub itu. Jadi waktu itu saya di sana, saya lupa nama pulaunya apa, tapi dia agak misah dari negara utama Norwegianya itu. Jadi jam 9 pagi, ya kan? Jam 9 pagi di sana itu dingin banget. Suhunya itu 9 sampai 8 derajat Celcius. Tapi kalau kata saya itu lebih dingin sih, karena saya pakai beberapa jaket juga masih tembus sih. Mungkin lebih lah, mungkin itu sekitar 5 lah kayaknya. Oke, kita berhenti ya. Nah, lampu merah. Oke, inilah penampakan truknya ya, truk Scania. Tuh belnya. Mantap ya. Kenapa wiper? Oke, kita udah hampir sampai ya. Kita ini udah berada di kota Hamburg. Itu kota terbesar kedua di Jerman setelah kota Berlin. Oh, shh. Oh, saya tapi nggak apa-apa lah. Masih bisa ditolerir kalau ini. Mobil cakep juga itu sebelah. Mobil apa? Mobil kuning itu. Chevrolet apa? Kita belok kanan.
Oh iya, daerah pabrik ini. Jalannya sempit-sempit gini. Oke, kita sini. Depan, ush. Wah, kayak tiba-tiba berhenti, anjir. Ngeprank. Woi. Ngawur, Mak. Oke. Depan ini ya pabriknya ya. Oke, aman. Nabrak. Oke. Mana ini? Bentar. Oh, lurus, Mak. Aman. Weh. Kok ke situ? Oh, salah pabrik, Pak. Bangke, ini mapnya juga bangke juga ini. Kita harus putar balik, Pak. Oke, kita maju. Bajingan. Wah, crash lagi kan. Salah saya sini. Hancur. Ayo. Sorry, Pak, emosi, Mak. Gara-gara salah jalur nih. Gara-gara map bajingan ini. Kita salah perusahaan. Oke lah. Gak apa. Nah, ini baru benar. Weh, buka pintunya, weh. Mr. John lewat, supir terbaik area Jerman. Kita pilih yang ini, tengah. Oke, kita parkirkan dulu. Kurang ah? Oh, kurang maju. Hup. Kita melepas gandengannya.
Oke, excellent walaupun sempat salah perusahaan ya. Dan jaraknya dari kota Berlin ke Hamburg itu sejauh 326 kilometer. Kita di sini mendapatkan uang 5.064 euro ya. Dan kita juga dapat proficiency bonus level 1 atau level 1 itu sebesar 70 euro. Dan juga kita mendapat long distance delivery bonus ya, dari bonus pengiriman, jarak bonus pengiriman, skill rank 1. Oh, ini kayaknya kalau skillnya makin tinggi atau XP-nya makin tinggi, ini bonusnya lebih banyak juga ya, uang yang kita dapatkan juga makin banyak. 81 XP, oke, chill, tap. Dan total kita mendapat uang sebesar 5.369 euro dan 422 XP. Oke, lanjut. Kita akan taruh di sini aja lah, long distance itu. Oke, mari kita lanjutkan pengiriman truk lagi ya. Untuk melanjutkan pengirimannya tadi, kali ini kita akan mengirimkan barang ke kota Berlin, dari kota Berlin ke kota Duisburg, yang mana kita ini dari Jerman Timur ke Jerman Barat ya. Jadi Berlin itu di Jerman Timur dan Duisburg itu di Jerman Barat, dekatnya Belanda, berbatasan dengan negara Belanda ya. Oke, kita akan pilih, ini kita akan membawa truk baterai. Kita akan membawa truk baterai. Oh ya, disclaimer dulu sebenarnya sebelum pengiriman yang sekarang ini, quick job yang sekarang, sebenarnya tadi saya sudah menyelesaikan satu job lagi, mengirimkan dari kota Poznan ke Katowice, tapi tidak saya sertakan ke video karena videonya cacat. Cacat dalam artian pengirimannya itu banyak nabraknya, banyak bukan kesasar ya. Ya sempat kesasar, saya sempat melawan arah di tol tadi dan beberapa kali kena denda ya. Mungkin jika ditotal dari awal sampai akhir dendanya ya lumayan 2.000-an lah. Dan harusnya saya mendapatkan gajinya tadi di pengiriman dari Poznan ke Katowice itu sekitar 8.000-an, 8.000 atau 7.000 gitu. 7.000 lah. Ya, 7.000. Harusnya saya mendapatkan 7.000 sekian, cuman karena kerusakan truknya udah parah, yaitu udah 80%, makanya dipotong biaya perawatan lah, biaya perbaikan truk menghabiskan 5.000 dolar. Dan juga tadi tidak dapat credible excellent, tapi tolerable atau masih bisa ditoleransi lah, cuman video cacat, makanya saya tidak tunjukkan ke dalam video ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pengiriman dari kota Berlin ke Duisburg, Jerman Timur ke Jerman Barat. Oke, kita akan membawa truk baterai dengan bobot 18 ton. Wah, bukan lumayan, ini berat ya. Tadi sebelumnya saya itu ngirim dua truk pengiriman kita yang kedua dari Berlin ke Poznan atau Berlin ke Hamburg ya, Berlin ke Hamburg. 2 truk gitu, cuman kontainernya itu beda. Agak sulit lah. Dan sekarang kita akan lanjutkan, tapi kita akan lebih berhati-hati di sini ya. Gak sukul gerasa-gerasuk. Oke, let's go. Oke, kita sekarang udah ada di dalam truknya. Dan kita sekarang memakai truk merek Iveco atau Inveso ya, tahu saya. Ini truk warnanya apa ini ya, merah gelap atau ya merah gelap ini ya. Ya ini truk baterai ya. Ini kalau ini insya Allah mudah-mudahan gampang lah, nggak seperti truk yang tadi ya, truk jahanam itu namanya. Oke, langsung saja gas. Pertama kita nyalain mesin dulu. Kita nyalakan lampunya.
Kita lihat peta. Oke. Gas. Aman, aman. Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi perjalanan kali ini akan ditempuh sepanjang 532 km ya. Jarak yang sangat jauh dari Jerman Barat ke Jerman Timur. Oke. Kiri masih ada, kanan masih ada, kiri aman. Oke Pak, Pak, lanjut Pak. Oh, oke duluan. Disuruh duluan Pak. Aman, oke, makasih. Weh, tadi katanya suruh duluan malah nabrak. Gimana ini, emang bangke mobil-mobil di game ini Pak. Jadi saya beberapa kali nabrak itu gara-gara ya mobil nyerobot gitu. Oke. Aman ya, aman lah. Nah inilah pemandangan dari kota Berlin. Oke, mantap ya. Oke, di sisi kanan ada rel kereta api, mungkin stasiun Berlin daerah situ. Oke, mantap. Oke, lampu merah, kita berhenti dulu. Maju dikit. Man. Jadi kalau ini kan truk box ya, kontainer lah, enak. Kontainer trailer lah. Tapi kalau truk yang tadi itu, Pak, susah banget. Beneran susah, dan saya nyetirnya itu ngawur, nggak hati-hati. Jadinya nabrak sana, nabrak sini. Nggak hanya kendaraan yang saya tabrak, bahkan bangunan pun saya tabrak. Soalnya truknya itu susah, sehingga kita harus memperhitungkan halauan. Kita harus memperhatikan halauan. Tapi saya malah gerasa gerusuk situ. Oke gas. Jadinya kerusakan total itu 85% Pak, karena nabrak gitu. Terus belum lagi denda karena melawan arus lah, denda lagi apalah. Jadi nggak saya sertakan dalam video inilah. Karena kalau dibuat konten ya bangke. Ya lucu sih, cuman nggak kurang aja lah. Oke, kita nyetir seperti supir beneran ya. Nggak usah gerasa-gerasuk, nggak usah terburu-buru. Yang penting alon-alon, yang penting kelakon. Itulah. B. Belnya lucu. Tapi untungnya truknya tadi masih bisa jalan walaupun dengan kerusakan 85% ya. Cuman ya gitu, mesinnya sering mati. Apalagi saya melawan arus kan tadi, melawan arah. Jadi kali ini kita ya nyantai aja lah, chill.
Oke, kita masih di area kota Berlin ya, belum masuk tol. Dan hari ini hari Selasa, jam 8 pagi. Pagi-pagi nih ya, waktunya orang kerja emang. Oke. Saya sambil nge-vape ini ya. Nah, kalau ngerokok ini bahaya ya, mending nge-vape ya. Oke, gas. Oke, gas. Kayaknya kita memasuki area tol ini ya. Atau highway. Kita belok kanan. Inilah pemandangan kota Berlin di Jerman ya. Kalian bisa lihat di sini masih banyak pohon juga, masih rindang begindang. Ya. Kota Berlin. Wih. Jangan kayak gitu lagi, Pak. Nanti truknya guling lagi, saya yang bayar ini lagi ya. Apa ya? Oke, kalau jalan lurus kita gas, beranilah. Oke, pelan-pelan kayak gitu. Apalagi di jalan kecil seperti ini ya, bahaya ya. Kiri aman, aman. Gas. Wih. Kita pakai jalur kiri aja ya, kendaraan besar jalur kanan ya. Kiri kebiasaan di Indonesia, pakai jalur kanan ya untuk, karena jalur kiri kalau di Eropa itu jalur kiri untuk mendahului. Kalau jalur kanan untuk kendaraan-kendaraan lambat seperti truk besar bermuatan gini. Itu jalur kanan kalau Eropa. Kalau jalur menyalip itu di kiri di Eropa, kebalikannya ya. Wih, bangsat 280.
Bangsat, saya denda, kamu aja. Waduh, polisi sini nggak jauh beda sama Konoha ya. Dia nilang kita atau ngasih denda kita 280 euro. Sedangkan karena kita melebihi kecepatan ya. Sedangkan dia jalan seperti itu. Mang, mbok nih ya ngono lah. Gak usah diteruskan. Ternyata polisi Jerman hampir sama dengan polisi di suatu negara. Iki kiwir. Negara aklepto. Negara ngastino. Oke. Ini dulu nggak sih bos? Penampakan Eropa dulu nggak sih bos? Penampakan Eropa dulu nggak sih bos? Batas kecepatan 80 km per jam. Oke, kita lambatkan ya. Pakai gigi 4 aja lah. Biar enggak ini apa? Didenda lagi. Ini kalau kita pakai gigi 4, kalau di shifter ini gigi 4. Kalau di situ di layar tuh gigi 9 karena saya pakai shifternya yang split bukan yang range. Kalau kalian tahu di pengaturannya ya, karena kalau kita pakai range itu artinya kita sampai gigi 6 dan truknya akan lambat, akan di stuck di berapa ya, 30 km per jam kalau nggak salah. Makanya saya pakai split biar sampai mentok gigi 11, atau kalau di normal di range gigi 5. By the way, ini setirnya atau apa ya, shifternya atau persnelingnya lah. Persnelingnya itu sama kayak mobil yang ada di Indonesia ya, normal ya. Gigi 1 maju, 2 belakang, 3 maju ke tengah maju, 4 tengah mundur, 5 kanan maju, dan untuk atret atau mundur itu kanan bawah. Tadi di kanan itu ada pom bensin dan rest area ya. Untuk sekarang kita nggak perlu untuk mengisi bensin ya, karena bensinnya masih cukup. Mungkin next pom bensin kita akan mengisi. Kita jalur kanan lah. Kalau ngelebihi kecepatan gini kurangi. Emang gasnya nggak boleh mentok kalau ini pak. Dan rasanya juga enak ya, nyetir pakai pengalaman nyetir pakai Logitech G29 ini ya seperti kita nyetir mobil aslinya lah. Kalau setirnya itu ya mirip, cuman dia agak kecilan sama kalau dibandingkan dengan setir dari mobil asli. Tapi ya oke lah, apa itu masih bisa ditoleransi. Dan untuk pedalnya, gas, kopling, sama rem itu hampir sama. Jadi antara kayak contohnya gas sama kopling itu sama, dia bisa
enteng lah, diinjek itu enteng, sama kayak di kenyataan di real life. Tapi kalau rem itu berat, dan sama kan kalau mobil di kehidupan nyata di real life itu remnya berat ya, karena kalau kita injek sampai mentok ya bahaya kalau kita dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Makanya menurut saya desainnya ini sudah sangat bagus, sangat mendekati real lah. Ya mungkin yang apa, kalau masalah setirnya kurang besar nggak masalah sih, itu tinggal pembiasaan aja. Karena kebanyakan setir juga ukurannya seperti ini untuk game-game ya. Tapi ada juga yang emang setirnya besar seukuran setir mobil asli. Dan ini kalau kalian beli baru itu sekarang harganya plus shifter ya, karena shifter sama setir itu dijual terpisah. Jadi kalau kalian beli setir aja, kalian dapat setir sama pedalnya, sama ya kabel lah, kabel utama itu harganya 4.700.000, 4.600.000, 4.46 sampai 48 lah. Tapi kalau sama shifternya itu 5 lebih lah, 53, 54. Ada yang 5,5 juta, tergantung tokonya sih. Itu apa? Jadi paket bundling setir, pedal, sama shifter itu 5,3 sampai 5,5 juta. Tapi kalau kalian beli second seperti saya ini, saya dapat di harga 3 jutaan. Jadi ya terserah kalian, bisa pilih yang atau bisa beli yang second atau baru. Cuman kalau saran saya beli second, tapi cari yang kualitasnya bagus. Gimana caranya ya? Tanya ke penjual, tanya ke penjualnya apakah barangnya masih normal, masih bagus. Jika iya, terus ya minta apa ya istilahnya, bukan minta dia ngetes, minta jaminan lah kalau barang ini nggak cocok bisa dikembaliin apa enggak itu. Nah, setelah itu kalau kalian udah kalau kalian udah yakin bahwa barangnya bagus, ya kalian bisa beli dari toko online atau segala macam. Atau jika teman kalian atau saudara kalian ada yang punya ini dan nggak digunain, ya bisa kalian beli. Cuman saya belinya emang di toko online, di e-commerce. Oke, di depan ada bom bensin dan rest area ya. Kita akan isi bensin dulu sepertinya, karena bensinnya udah mulai menipis. Wah, lihat sendiri kan mobil di sini dari ke kanan tiba-tiba ke kiri. Wih. Ntar. Saya kira cuma satu, ternyata dua. Dan itu kecil semua. Oke, kita isi full bensinnya ya. Banyak ternyata ya. Berapa liter itu? 100 apa 120 liter lebih.
Harus full ini berarti. Oke, kita fullin aja ya. Karena yang bayar bukan kita, perusahaan. Berapa liter ini, Pak? Gila, 690 liter dengan harga 1.236 euro. Oke. Thank you. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju kota Duisburg di Jerman Barat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil jalur kanan ya, kita patuhi rambu-rambu lalu lintas daripada kita kena denda. Ya, kita udah sampai tengah perjalanan ya, itu masih tersisa 216 km dan akan ditempuh dalam waktu 3 jam 11 menit. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 12.36 siang. Kemungkinan sebelum sore kita udah nyampe di kota Duisburg di Jerman Barat ya, berbatasan dengan Netherlands atau Belanda. Saya juga belum pernah ke Belanda di game ini maupun di real life ya. Nggak tahu kenapa, tapi saya sangat pengen ke kota Belanda ya, ke kota Belanda, ke negara Belanda maksudnya. Di real life ya. Kalau di game ini mah gampang, kalau di real life saya pengen banget ke Belanda, Switzerland, cuman karena Switzerland itu susah, makanya Belanda lah, Belanda, Inggris, Amerika bahkan saya belum pernah. Tapi dalam waktu dekat saya pengen ke Belanda lah. Tepatnya atau khususnya di kota Amsterdam dan kota Rotterdam ya, yang mana saya sebagai pecinta sepak bola juga, saya pengen bukan ke stadionnya, cuman pengen tahu seperti apa sih kota Amsterdam, seperti apa sih kota Rotterdam itu ya. Oleng nih, oleng. Oke, kita kembali ke jalur. Ini berarti kita posisi perbatasan antara Jerman Tengah, Jerman Tengah, Central Jerman ke West Jerman ya, Jerman Tengah ke Jerman Barat ya, perbatasan lah, bisa dibilang. Berarti jalan tol.
Wis, oleng, kapal oleng bos. Sepertinya kita harus istirahat dulu apa nanti aja lah. Rest area berikutnya. Weh, bus harapan jaya. Ya, warnanya putih dan orange seperti bus harapan jaya. Tujuan Banyuwangi Trenggalek atau Banyuwangi Tulungagung itu, lupa saya. Pokoknya kesana lah, dari Banyuwangi ke Tulungagung. Lewat Malang ya. Oke, kita gas. 140 km lagi kita akan sampai di kota Duisburg in West German. West Deutschland. Okay, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ja, ich arbeite in Tuberkulosis. Ya, saya bisalah bahasa Jerman dikit-dikit karena saya kerja di kapal pesiar. Company-nya itu kebetulan bahasa Jerman dan tamu-tamunya orang Jerman. Dan orang Jerman itu bukan tidak bisa, bahkan lebih banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Apalagi orang-orang tua, generasi tua yang udah umur 60-an ke atas, 70-an gitu apa segala macam, mereka jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Bahkan ibu-ibu umur 40-an lah, umur 40-an ada juga yang nggak bisa bahasa Inggris. Dan mereka itu emang sangat menghargai bahasanya ya, bahasa Jerman. Mereka sangat menghargai bahasanya sendiri. Itulah mengapa mereka kurang bisa bahasa Inggris. Sebenarnya nggak bisa dibilang nggak sedikit yang sebenarnya banyak juga yang bisa bahasa Inggris. Cuman mereka memilih untuk percakapan bahasa Jerman pada orang awam ya. Kecuali kalau kita emang bener-bener nggak tahu bahasa Jerman, mereka yang bisa bahasa Inggris mereka akan berbicara bahasa Inggris. Cuman ya itu tadi, kalau orang-orang tua ya kebanyakan nggak bisa mereka bahasa Jerman. Karena ya mereka sangat menghargai bahasanya. Seperti orang Jepang. Orang Jepang itu nggak sedikit banget yang bisa bahasa Inggris, tapi negaranya maju. Karena mereka menghargai budayanya, mereka menghargai bahasanya, dan mereka pekerja keras tentunya. Kerja sampai stres Jepang bos. Ya gitulah yang saya salut dari Jepang atau negara-negara maju ya. Kita ambil contoh Jepang lah ya, yang ada di Asia, sama-sama Asia. Jepang negara yang keren. Budaya sopan santunnya luar biasa Jepang. Budaya kebersihannya, saya masih ingat waktu Piala Dunia 2018 dan 2022 tepatnya, yang saya sangat ingat banget. Wih, ada apa ini? Damkar. Laka lantas kah? Iya. Piala Dunia 2022. Jadi sehabis pertandingan itu supporter Jepang itu melakukan hal yang terpuji dan hal yang mulia ya, yaitu membersihkan sampah atau memungut sampah yang ada di sekitarnya, yang ada, bukan satu stadion full juga, cuman yang ada di sekitarnya mereka bersihkan, mereka kumpulkan lalu dibuang ke tempat yang seharusnya. Jadi itu sih yang membuat saya salut dan respect, angkat topi dengan kepada warga-warga Jepang ya. Dan selain itu orang Jepang terkenal dengan pekerja keras, mindset yang kerja keras banget. Makanya gak heran mereka setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika, mereka bangkit. Dan Kaisar Hirohito menanyakan kepada jenderal-jenderalnya bahwasanya ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom nih ya, mereka kan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Intinya Jepang menyerah ke sekutu tanpa syarat. Setelah menyerah, akhirnya Kaisar Hirohito mengumpulkan para jenderal-jenderalnya atau
petinggi-petinggi yang masih ada, masih hidup, yang masih tersisa. Dia menanyakan, "Eh, berapakah guru yang kita punya di negara ini?" Dan jenderal-jenderal itu atau petinggi negara itu kaget. Kenapa kaisar ini kok setelah kita kalah dalam perang, kenapa kok yang ditanyakan guru? Jawaban Kaisar Hiro itu sungguh menakjubkan. Jadi beliau bilang bahwasanya kita ini terlalu tertinggal teknologi kita. Jadi kita tidak bisa mengimbangi teknologi yang dipunyai oleh Amerika. Oleh karena itu kita bisa dikalahkan dengan bom yang maha dahsyat itu. Maka saya ingin mengumpulkan para guru yang tersisa di negeri ini. Kita bangun negeri ini, bangun kembali negeri ini dengan fondasi yaitu pendidikan. Makanya dicarilah guru di seluruh Jepang. Intinya mereka ya kayak apa ya, diutamakanlah pendidikan. Anggaran negaranya itu mayoritas ke pendidikan semua. Jadi Kaisar Hirohito bilang, kita tidak tahu caranya membuat bom sedahsyat itu. Makanya Oke. Kita ntar ya, konsentrasi dulu lebih baik. Weh, aman. Jalan lingkar ini ya. Jadi ketika kota Nagasaki dan Hiroshima dibom, Kaisar Hirohito itu kayak, kita ini teknologinya udah ketinggalan, bahkan kita ini tidak mampu menandingi teknologi Amerika Serikat. Kita tidak tahu caranya membuat bom yang maha dahsyat yang sebesar itu, yang bisa meluluhlantahkan kota-kota kita. Maka dari itu beliau mengumpulkan para guru dan membangun negara Jepang, istilahnya dari minus lah, bukan dari nol lagi. Mereka kalah perang dunia kedua, terus akhirnya mereka membangun negaranya lagi dari minus dengan investasi atau fokus pada pendidikan tadi ya. Dan sekarang kalian lihat hasilnya, negara Jepang sangat disegani, bisa dibilang negara maju. Oke, tadi ada pengumuman ya, udah sampai Duisburg di kota Jerman Barat. Artinya kita sangat dekat dengan negara Belanda. Oke, ini jaraknya kurang lebih 4 km lagi, ditempuh dalam waktu 9 menit. Sekarang udah pukul 15.54 sore ya, hampir jam 4 sore. Kalau nyetir gini kan nyantai, nggak nabrak kayak tadi. Kalau tadi itu parah pak, masa baru sekali itu saya main game ini kerusakan 85. Biasanya kerusakan paling mentok ya 20 apa segala macam. Tadi itu sampai 85. Bayangkan kerusakan seperti apa. Itu kalau di kehidupan nyata udah kayak apa itu, udah nggak berbentuk truk lagi itu. Oke, langsung. Wih. Salah, Pak. Dari atas saya ya, lebih gampang nih. Pelan-pelan aja Pak Bos. Kanannya ada trailer lagi
Istirahat kayaknya di Indonesia, kayak di Indonesia lagi istirahat. Oh, depan. Oke. Nyebrang rel ya. Oke, kita pilih ini ya, biar nambah XP. Cuman di depan kan. Gas lah. Oke. Kita detach kontainernya atau kita lepaskan. Oke, excellent, kita mendapatkan kredit excellent ya. Untuk uangnya kita mendapatkan dari base reward total jarak 530 km, kita mendapatkan 8.113 euro, dan proficiency bonus level 2, bonus level 2 232 euro. Dan untuk jarak pengiriman bonus ya, itu sekitar 776 euro. Dan di sini alhamdulillah kita tidak ada hambatan dalam perjalanan ya, karena kita hati-hati. Dan total kita hari ini bisa mengumpulkan, atau perjalanan ini kita bisa mengumpulkan 9.121 euro. Oke, kita continue. Saya akan taruh sini aja. Oke, cukup sekali. Aduh, selalu. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita lanjut besok pengiriman barangnya ya. Cuman kita akan raba-raba, besok kita akan mengirim kemana ya kira-kira? Ke Hamburg, ke Teleborg, ke Swedia. Saya belum pernah sih di game ini main di Swedia. Oh, Polandia ke Kalmar lewat laut. Ini 18 ton. Price per distance. Ya, 6.000, 22 ton. Berlin. Ini jarak pendek ya. Dari kota Berlin ke Szczecin gitu lah. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita jumpa besok lagi. See you for tomorrow. Here is your captain.